berbagai daripada. Di sini saya akan membagikan tutorial mengenai bagaimana sih cara untuk membuat peta sesuai dengan layout SNI. Pertama, buka aplikasi ArcMap, lalu kita cari database map kita terlebih dahulu. Jika kalian belum punya, bisa download di Indonesia Geospasial atau tanaair.indonesia.go.id. Jika sudah punya, kita bisa cek petanya di bagian layar. Nah, setelah itu kalian akan muncul tampilan seperti ini. Kita ini pakai SHP Kota Kediri untuk mencari koridor yang saya butuhkan, yaitu terletak pada bagian Kelurahan Betet yang berada di Kota Kediri ini. Setelah muncul tampilan ini, kita coba cek terlebih dahulu apakah sesuai dengan kita yang butuhkan. Klik kanan, open atribut tabel. Nah, akan muncul ada beberapa kelurahan yang ada di bagian Kota Kediri ini. Kita cari bagian Kelurahan Betet. Nah, ini adalah Kelurahan Betet. Lalu kita klik bagian segitiga di sini. Itu digunakan untuk mengetahui daerah mana, terletak di daerah mana Kelurahan Betet ini. Kita pindah ke bawah. Nah, Kelurahan Betet berada di bagian sini ya teman-teman, yang ada bordernya warna biru ini. Baik, langkah selanjutnya kita akan masukkan data atribut ke bagian tabel kita. Kita pastikan harus mempunyai data Excel terlebih dahulu. Kita kasih tahu ya, seperti ini data Excel-nya. Jangan lupa untuk menge-save-nya ini pakai Save As. Kita Save As, lalu kita pilih foldernya, pilih yang mana sesuai dengan keinginan kita untuk save-nya di mana, untuk memudahkan kita untuk memasukkan. File namanya ini usahakan itu jangan menggunakan spasi, melainkan menggunakan underscore. Lalu kita menggunakan tipe save as-nya itu 2003. Kenapa 2003? Karena kita untuk mengantisipasi terjadinya error. Jika sudah, kita klik save. Seperti itu ya teman-teman caranya. Langsung saja kita ke bagian ArcMap. Lalu kita klik kanan bagian betetnya. Lalu join and relive, kita akan joinkan terlebih dahulu. Kita pilih NaOBJ, lalu pilih datanya, lalu kita add. Nomor 1 ini digunakan untuk menggabungkan data Excel di bagian ArcMap ini. Yang nomor 3 ini otomatis terisi ya. Jika sudah, kita validasi terlebih dahulu. Nah, jika terjadi 1 off 1, ini ternyata datanya sesuai dengan yang di Excel. Kita close, habis itu kita copy. Nah, lalu kita cek terlebih dahulu di bagian open atribut tabel. Nah, kita cek. Nah, di sini sudah masuk ya, sungai, TK, SD, seperti itu. Lalu setelah itu jangan lupa untuk kita save. Save-nya itu kita klik kanan pada bagian betetnya ini, klik kanan, lalu klik data, lalu kita ekspor data, lalu kita klik terusnya ini, kita namai dengan betesa underscore 1 underscore.
Nah, seperti ini. Jika sudah, pastikan di bagian save as tipenya ini adalah save file ya. Setelah itu kita save. Jika sudah save, kita OK. Jika muncul tampilan seperti ini, jangan khawatir, kita klik ya saja. Nah, kita cek lagi di bagian atribut tabelnya sudah kita ekspor tadi. Nah, akan muncul tampilannya seperti ini. Di sini kan ada kayak tanda NAMOWC-nya ini, ada underscore satunya ini bertanda bahwa sudah diakui dengan anggotanya, seperti itu. Setelah itu kita bagian beda satu join ini, klik atribut tabel. Lalu bagaimana sih untuk memasukkan datanya itu hanya satu, seperti itu. Oke, langsung saja kita klik bagian tabel option-nya ini digunakan untuk menambahkan satu data atau dua data. Seperti itu, kita langsung klik bagian add field. Nah, di sini ada nama, kita namai saja, contohnya seperti SMP. SMP, kita pakai yang tipe long. Itu ini hanya 0. Sudah, kita OK. Nah, akan muncul di bagian sininya. Jika kita untuk pengen mengedit itu bisa menggunakan editor, lalu start editing. Bagian beda join-nya ini. Lalu kita edit gitu aja. Nah, jika sudah, kita klik save. Lalu kita stop editing, seperti itu. Jika ingin menghapusnya, klik yang SMP tadi, ya klik kanan, langsung kita delete field. Untuk ini kan ada warning, ada kayak sedikit informasi. Jika sudah terdelete itu tidak bisa untuk kita ulang, kita remove, tidak bisa karena tidak bisa diulangi lagi karena ini sifatnya adalah permanen. Kita yes, nah hasilnya akan hilang seperti itu. Kita untuk melakukan digitasi. Caranya pastikan kalian sesuai datanya ini sesuai dengan BPS ya, atau batas administrasinya sudah sesuai. Lalu kita klik bagian Add Base Map. Kita Add Base Map, lalu kita pilih yang bagian imagery. Namun jika imagery ini adalah kekuatan dari internet kita harus mendukung. Namun di sini saya mencontohkan kita akan mendigitasi dengan cara di bagian SAS Planet. Di sini saya sudah mempunyai SAS Planet di kolom embedded. Kita langsung drag saja ke layar kita. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk cara mudah untuk mendigitasi, memudahkan kita untuk mendigitasi, kita ubah dulu. Kita klik hollow. Kita pilih warna sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita OK. Nah, kan muncul seperti ini. Lalu kita zoom saja. Di sini sudah sangat terlihat ya teman-teman. Lalu kita langsung saja untuk bagaimana sih cara untuk mendigitasi bagian jalan. Kita harus masukkan data SAP kita. Jika kita belum mempunyai, kita bisa klik bagian folder.
di bagian sini. Lalu kita new, kita klik save file, lalu kita klik jalan BTEP seperti itu. Habis itu kita klik bagian edit. Setelah bagian edit kita klik bagian project coordinate system, lalu kita klik bagian UTM, kita pilih WikiS 1984, lalu kita klik Southern ini bagian, lalu kita pilih WikiS yang 49S karena Kota Kediri terletak di bagian 49S. Lalu kita oke. Lalu jangan lupa di bagian filter tipenya ini kita menggunakan polyline. Jika sudah, kita klik OK. Nah, setelah itu akan muncul di jalan BTEP-nya ini akan muncul di bagian sini. Kita ubah, kita pilih yang ini saja, lalu kita OK. Bagaimana cara untuk mendikitnya? Kita klik editor, lalu kita klik start editing. Kita pilih bagian jalan BTEP, lalu kita OK. Setelah itu kita pilih jalan BTEP-nya, lalu continue. Kita klik bagian grab future-nya ini. Kita klik jalan. Satu kita untuk mencoba untuk mendikit. Seperti ini ya contohnya. Untuk lebih menggerakkan kita bisa menggunakan Shift untuk menggerakkan. Nah, seperti ini. Jika kita salah untuk mendigit, seperti ini kita bisa untuk CTRL-Z. Jika sudah, kita bisa klik F2 atau klik kanan, lalu di finish cat. Nah, akan muncul seperti ini. Jika sudah, guys, jangan lupa untuk nge-save. Nah, jika sudah kita save, kita stop editing. Nah, akan muncul seperti ini. Kita lihat bagian output attribute tabel. Nah, jika sudah ini masuk di ID 0 ya, karena pertama seperti itu. Lalu kita untuk coba mendigit fasilitas pendidikan. Contohnya kita bikin save seperti tadi, new, lalu klik save file, lalu kita fasilitas pendidikan BTEP. Lalu kita klik point, edit, seperti kayak tadi, project coordinate, lalu klik UTM, WikiS, Southern ini, lalu 49, lalu kita oke. Jika sudah muncul pop-up seperti ini, deskripsinya kita oke. Jika muncul seperti ini, jadi nama yang berada di sini itu sudah ada, sudah tertera. Jadi kita bisa kayak namanya tanggal 1 kayak gitu. Kita oke. Lalu kita ganti terlebih dahulu. Kita ganti sesuai dengan selera kita ya teman-teman. Lalu lalu kita start editing, kita pilih fasilitas pendidikan BTEP, lalu kita continue, lalu kita cari di mana letak fasilitas pendidikan di sini ya. Ini merupakan bagian SD BTEP 3 yang berada di Kelurahan BTEP.
Kita klik di sini. Kita aktifkan fasilitas, kita poin. Nah, seperti ini. Jika sudah, jangan lupa untuk di-save. Lalu kita stop editing. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu, bagaimana sih untuk mendigitasi bangunan atau persil bangunan? Kita bisa menggunakan bagian, kita bikin SAP baru lagi. Kita new, save file. Kita namai rumah bebek gitu ya. Tapi jangan lupa feature tipenya ini adalah polygon. Lalu sama seperti tadi project. Lalu klik UTM, WGS, so lalu kita cari 49. Lalu kita oke, setelah itu muncul pop-up seperti ini, lalu kita oke. Nah, akan muncul di bagian sini. Kita ubah warna dengan sesuka kita. Jika sudah, kita jangan lupa untuk start editing. Lalu kita klik bagian rumah bebek, kita oke. Lalu kita cari rumah bebek. Kita klik creator feature. Bebek. Pastikan ini benar-benar polygon. Kalau polygon ini kita bisa mendigit. Ini ya, contohnya seperti ini. Klik 1 di bagian ujung. Nah, seperti ini. Jika sudah, itu kalian bisa F2 atau F2 seperti ini, atau kita klik kanan lalu finish cat. Terus jika kita untuk mendeletnya kita bisa menggunakan CTRL-Z. Nah, seperti ini. Di sini juga ada rectangle. Rectangle ini otomatis ya, teman-teman. Jadi selama ini dengan ini, nah, otomatis akan muncul seperti itu. Langsung. Nah, jika sudah, jangan lupa untuk kita save. Percuma kalau kita mendikit banyak, tapi lupa untuk nge-save, nanti sama aja kita tidak ada apa-apanya, seperti itu, sia-sia. Nah, sudah seperti itu, kalau kita untuk mendigit lahan terbangun, kita bisa menggunakan polygon juga, namun di SHP-nya kita, di SHP-nya ini kita menggunakan lahan yang terbangun. Contohnya seperti new, lalu kita klik bagian save file, lalu kita ganti namanya lahan terbangun metode 1. Kita pilih yang polygon, lalu kita edit, project, lalu UTM, lalu ada WGS, seperti kayak tadi. Pilih yang bagian 49, lalu kita oke. Nah, akan muncul di sebelah sini. Langsung kita start editing. Lahan terbangun. Feature-nya kita pastikan polygon aja seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, jika sudah, klik kanan, finish cut atau klik F2. Jika untuk memotong kayak terjadi di sini kan, seumpama ada kayak RTH-nya kayak ada pohon, itu kita bisa mengekat. Bentar, saya contohkan cara pengekatannya. Contohnya nih lahan terbangun, namun di sini
ada pohonnya. Kita bisa cutnya dengan cara bagian cut polygon tools. Kita langsung cut aja, tapi kita di luar dari poligonnya ini. Jadi katanya seperti ini. Jika sudah, kita klik finish cut. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik lalu kita ke kanan, lalu kita delete. Nah, akan terhapus seperti ini. Nah, itu caranya untuk modifikasi. Contoh digitasi di bagian kelurahan, administrasi kelurahan Bagat ini. Baik, setelah kita selesai untuk mendigitasi petanya, kita harus untuk membuat layout peta yang sesuai dengan SNI. Jika sudah seperti ini, digitasinya kita pindah di bagian layout view. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk mengatur kertasnya, kita bisa klik file, lalu di bagian pack and print setup ini. Nanti akan muncul tampilan ini. Jika untuk peta itu biasanya A3, namun kita bisa menggunakan A4 juga nggak apa-apa. Lalu kita oke, nanti akan muncul seperti ini. Ini namanya adalah titik koordinat, yang dimana caranya memunculkan koordinat itu berada di bagian properties. Di bagian grid ini. Nah, untuk membuat gridnya kita bisa klik new grid. Nanti kita pilih tipe yang mana yang kita ambil, seperti itu. Kita bisa memilih bagian yang kedua ini. Jika sudah di next, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jika sudah, kita membutuhkan beberapa kotak untuk membuat layout peta ini. Kita klik rectangle, lalu kita sebentar, kita cut dulu, kita ulangi. Kita buat seperti ini. Lalu kita klik kanan. Kita pilih, bisa pilih bagian no color, langsung outline. Ya, kita pilih yang bagian hitam. Kita apply. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah suatu ketebalan. Jika sudah, kita bisa klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Jika ingin, kita bisa CTRL copy, lalu kita paste. Atau kita pencet save. Atau kita CTRL, lalu kita pindahkan seperti ini. Ini ke CTRL, lalu pindah. Nah, akan muncul ada beberapa kotak. Yang warnanya ini adalah rule. Rule-nya ini digunakan untuk menyamakan antara peta dengan kolomnya yang ada kotaknya ini. Oke, langsung saja kita buat, kita atur terlebih dahulu. Nah, biasanya ini yang bagian pertama ini
terdapat seperti kayak instansi, kita menggunakan insert picture, index topic. Lalu kita perkecil. Oke. Sudah kita klik instansi kita berada di sini. Kita insert, lalu kita teks. Teksnya ini sangat kecil ada di sini ya. Kita pilih benar sebentar. Nah, insert. Kita klik universitas. Lalu kita edit. Lalu kita ukur terlebih dahulu ukurannya tuh ukuran berapa. Nah seperti ini. Baik, setelah kita udah menata bagian layoutnya kita, yang pertama ini ada kayak instansi, jangan lupa untuk logo, lalu ada mata kuliah, lalu kita ambil petanya itu peta apa, gitu. Bisa kita tambahi peta kelurahan. Kita apply, lalu muncul seperti ini. Lalu di bagian arah mata angin kita bisa menginsertnya. Arah mata angin ini bisa di bagian insert, lalu di bagian row-nya ini. Kalau kita pilih bagian mana arah mata yang kita suka, lalu kita diletakkan di bagian sini. Lalu kita insert skalanya. Kita pakai skala bar. Kita pakai yang ini aja. Setelah itu kita klik oke. Akan muncul seperti itu. Nah, kalau di sini kita bisa ngasih keterangan atau bagian legendanya. Namun kalau skala tek ini kayak namanya itu, kita ambil bagian ini.
kita taruh di atas. Nah, ini sudah sesuai. Nah, yang sebelah sini adalah bagian keterangan atau legenda. Kita insert. Kalau kita legenda, ini sudah masuk semua, namun yang source ini tidak usah. Jika sudah, kita next, kita klik legenda, next, sudah ada window-nya. Akan muncul seperti ini keterangan-keterangan. Jadi kita kasihkan di bagian legenda. Nah, setelah itu kita masukkan bagian data insert. Insertnya sebentar. Nah, masukkan data. Caranya kita klik bagian insert atau data frame. Kita perkecil. Kita masukkan sebelah sini. Nah, setelah itu kita masukkan Kecamatan Indonesia. Nah, muncul, lalu kita masukkan bagian backdate SAP backdate kita. Lalu kita sentuh layar. Nah, kan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Kita ganti warnanya menjadi merah. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa
kita ganti colornya, fill colornya itu no color, namun ininya bisa muncul seperti ini. Lalu di bagian sini seperti sumbernya kita insert teks. Sumber. Sumbernya ini kita pindahkan di bagian sini. Kita sumbernya itu mengambil Sasplanet. Jadi Sacitra Sasplanet. Kita buat kebesaran kita bisa atur ya dulu 11 juga. Update dulu, kita lihat. Nah, jika sudah kita oke, sebaiknya adalah WikiS-nya sama grid-nya itu terletak di bagian kotak isolasi ini. Baik teman-teman, setelah kita membuat layout sesuai dengan SNI, jangan lupa kita layout SNI itu terdiri dari nama instansi, lalu ada judul peta, arah mata angin dan skala, keterangan peta, lalu ada peta insert, legenda, dan tidak lupa untuk mencantumkan sumber petanya. Langsung saja kita ekspor map. Lalu kita namai dengan peta kelurahan Petet. Kita save menggunakan PDF. Lalu kita save. Jadi itu tadi ya teman-teman, cara untuk bagaimana sih membuat layout peta sesuai dengan SNI dan berupa petanya itu seperti ini. Baik, itu tadi cara bagaimana sih untuk membuat layout peta sesuai dengan standar nasional Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.